Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di awal langkah yang membawa berkah, marilah sama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, Zat yang Maha Pemurah, sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara musabaqah. Ta'zim wal ikraman al-fakir yang mulia kepada Allah yarham Abu Yarhani kita bersama ma'a keluarga. Ta'zim wal ikraman al-fakir pula kepada Abah ma'a keluarga, diiringi dengan rais am mencakupi seluruh dewan guru. Ta'zim wal ikraman al-fakir pula kepada dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Teristimewa kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada ini malam, juga al-fakir muliakan. Hadirin yang berbahagia, sidang pendengar dimanapun anda berada. Kehidupan yang serba modern sekarang terkadang membuat kita ragu dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Meski tidak muncul keraguan, tapi akibat kelalaian membuat kita terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan, sehingga lambat laun hari demi hari pesona Islam pudar di bumi ini. Aceh dideni bak masanya, yoh masa pimpinan Iskandar Muda, gedempoh anak demi syariat Islam, adat ngenerisam getat kejaga. Namun Cina lain macam budaya Islam hana dipakau, hana dipikir ke agama Tuhan, hingga pudarnya pesona Islam di dalam Nanggau. Beranjak dari konteks inilah tergugah hati al-fakir untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Pudarnya Pesona Islam. Hadirin yang berbahagia, dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Ayat ini menggambarkan bahwa tidak ada agama di dunia ini yang diterima di sisi Allah melainkan daripada agama Islam. Karena Islam adalah agama yang diturunkan untuk rahmatan lil alamin, tak terkecuali umat manusia yang mengikuti ajarannya. Karena Islam hadir adalah untuk mengatur akan kehidupan umat manusia dengan menjadi Al-Quran sebagai pedoman kehidupan dan menjadikan hadis Rasulullah sebagai panutan.
Islam hadir membawa berbagai macam keindahan dengan menyajikan berbagai macam hidangan yang bila dikonsumsi akan membuat konsumennya jauh daripada kerusakan. Karena Islam menata dengan rapi akan kehidupan umat manusia yang indah dipandang mata, yang dirindui di dalam lubuk hati sanubari manusia. Namun hadirin yang berbahagia, seiring perkembangannya zaman dan teknologi telah membuat kita umat Islam hilang akan jati diri. Umat Islam tidak lagi percaya dengan apa yang diyakininya. Umat Islam hari ini tersesat di dalam terangnya cahaya Islami, sehingga keindahan Islam di kalangan umat semakin tidak terlihat lagi. Lalu, apa yang membuat hilangnya pesona Islam di kalangan umat? Jawabannya tak lain karena ketidakpeduliannya dengan apa yang telah dibawa oleh Islam. Merasa tidak pede dengan budayanya Islam, merasa ketinggalan zaman dengan ajarannya Islam. Akhirnya mereka memilih jalur di luar batasan Islam. Islam adalah untuk mengatur akan kehidupan umat manusia. Islam memberi kita jalur nikah untuk mendapatkan sang pujaan hati. Umat Islam hari ini malah mencari jalur lewat dipacari. Akhirnya berkumpul sang kekasih hati pun lari. Nangis tak karuan entah kemana dibawa ini anak bayi. Itu para muda-mudi yang dewasa pun tak mau kalah disaingi, sehingga menantu sendiri jadi simpanan pujaan hati. Pepatah berkata, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Sungguh menyakitkan hadirin. Hadirin yang berbahagia, sidang pendengar dimanapun anda berada. Begitu juga dengan muamalah. Islam memberi kita jalur jual beli. Umat Islam hari ini malah mencari jalur riba, yang dulunya konvensional yang telah disepakati oleh para ulama untuk dikeluarkan. Malah sekarang kita memilih untuk mendatangkan kembali dengan dalih konvensional bisa memberi kemakmuran bangsa. Kemudian dibuatnya rakyat untuk memilih syurga ataupun neraka. Lalu dari segi moral, Islam menjadikan baginda Rasul sebagai panutan. Hari ini umat Islam telah kehilangan moralnya akibat berbalik kiblat terhadap panutannya, sehingga jadikan panutan adalah orang-orang yang merusakkan keindahan Islam. Maka Islam yang diidentik dengan kesejahteraan dan kesempurnaan, apabila ciri khas Islam sudah hilang, disitulah akan terlihat keputaran pesona Islam. Lalu apa solusinya untuk membuat pesona Islam kembali berkilau di kalangan umat? Sebagai jawabannya, mari sejenak kita mengulang kaji firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan taatilah kepada Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini hadirin ditafsirkan oleh Ibnu Katsir yang bahwa, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan taatilah kepada Rasulnya dan ulil amri pemegang kuasaan di antara kalian. Kemudian, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ayat ini hadirin bisa jadi ayat ini hadirin akan menjadi kunci utama untuk membuka segala pintu. Jelas, jika kita taat kepada Allah, tentu kita akan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Nah hadirin, coba pikir dan ingat kembali, bukankah dengan kunci ini saja bisa segala buka pintu? Kemaksiatan akan hilang, kelalaian akan hilang, semua keburukan akan hilang. Setelah gelap, munculnya terang. Dengan hilang segala hal yang tidak baik pada diri kita, akan muncul hal yang baik dengan taat kepada Allah. Bukan hanya pesona Islam yang terlihat kembali, tapi kafir-kafir semua akan terbuka untuk Islam dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk membawa agama saja, tapi beliaulah suri toladan yang menjadi toladan bagi semua umat. Seperti yang sudah termaktub dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Firman tersebut terkesan oleh kata lakat, seakan-akan firman tersebut mengatakan, kamu telah melakukan aneka kedurhakaan. Sesungguhnya di tengah-tengah kamu ada Nabi Muhammad yang mestinya kamu teladani. Kata uswatun atau iswah berarti teladan. Demikianlah tafsiran menurut Quraisy Shihab. Nah, dengan mengulang kaji beberapa tersebut, tentu kita sadari apa yang menjadi sebab pudarnya pesona Islam. Buka mata dan lihat kehidupan sekitar kita. Beginikah Islam yang kita banggakan? Dari yang kecil sampai yang tua, semua dalam kemaksiatan. Dari yang jahil sampai yang berilmu, semua dalam kemaksiatan. Banyak orang yang tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi berani bahkan bangga melakukan kesalahan. Tidak terkecuali hadirin tokoh-tokoh ternama, penceramah-penceramah, dai-dai kondang yang berdakwah menyebar kebencian, memperlihatkan contoh yang tidak wajar. Lepas takbura jaman ke akhir, uring lejahi raya mengubut. Wadeta dengar pengopukan le sampai dalam li dibubut maksud. Bak budhanagat ramai yang tubuh, tapi ruh tungku-tungku yang berbuat agama. Bak pegah habas sang-sang kebahayu, bertemu ke RM10. Betul hadirin? Hadirin yang berbahagia, sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Adapun sebagai kesimpulan,
Zaman boleh berganti, layaknya teknologi yang berubah berevolusi. Namun agama tetap kokoh layaknya Monas di Jakarta. Umat masih dalam cahaya ilahi seperti apa yang dibawa oleh Nabi sang kekasih hati. Sehingga pesona Islam semakin hari semakin berseri. Meskipun virus yang menyerbu bergonta-ganti, ketaatan kita kepada agama selalu berkokoh di dalam hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwana wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.